Pernahkah kamu merasa pusing, bingung, atau bahkan berhalusinasi saat melihat karya seni yang luar biasa indah? Jika ya, mungkin kamu mengalami apa yang disebut sindrom Stendhal. Kondisi unik ini adalah fenomena psikologis yang terjadi ketika seseorang terpapar pada keindahan seni yang luar biasa, terutama dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Sindrom Stendhal bukanlah kondisi medis yang umum dikenal, namun gejala-gejalanya cukup menarik perhatian para ahli kesehatan mental. Orang yang mengalami sindrom ini bisa merasakan detak jantung yang cepat, pusing, kebingungan, dan bahkan halusinasi. Dalam kasus yang ekstrem, beberapa orang bahkan dilaporkan pingsan saat melihat karya seni yang sangat indah. Nama sindrom ini diambil dari seorang penulis Prancis abad ke-19 bernama Stendhal. Pada tahun 1817, Stendhal mengunjungi Florence, Italia, sebuah kota yang terkenal dengan keindahan arsitektur dan karya seni Renaissance-nya. Saat berada di sana, ia merasa sangat terpukau dan kewalahan oleh keindahan yang dilihatnya. Ia mencatat pengalamannya itu dalam buku perjalanannya, menggambarkan perasaan pusing dan jantung berdebar kencang saat melihat karya-karya seni di sana. Meskipun sindrom Stendhal belum diakui secara resmi sebagai gangguan mental dalam DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, banyak psikiater dan psikolog yang mengakui keberadaannya dan melakukan penelitian tentang fenomena ini. Mereka tertarik untuk memahami bagaimana pengalaman estetik yang intens dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Florence, Italia, terutama Galeri Uffizi, sering dikaitkan dengan sindrom Stendhal. Hal ini tidak mengherankan, mengingat kota ini memiliki konsentrasi karya seni Renaissance yang sangat tinggi. Banyak turis yang berkunjung ke sana melaporkan mengalami gejala-gejala yang mirip dengan yang dialami Stendhal 2 abad yang lalu. Mereka merasa sangat terpesona, namun juga kewalahan oleh keindahan yang mereka lihat. Gejala sindrom Stendhal bisa bervariasi dari satu orang ke orang lain. Beberapa orang mungkin hanya merasakan euforia dan kekaguman yang luar biasa. Mereka merasa sangat bahagia dan terpesona oleh karya seni yang mereka lihat. Namun, ada juga yang mengalami gejala yang lebih parah. Mereka bisa mengalami disorientasi, merasa sangat cemas, atau bahkan mengalami halusinasi. Beberapa orang dilaporkan melihat figur-figur dalam lukisan seolah-olah hidup dan bergerak. Para ahli percaya bahwa sindrom Stendhal lebih mungkin terjadi pada orang-orang yang memiliki riwayat kecemasan, depresi, atau kondisi mental lainnya. Orang-orang yang sangat sensitif terhadap keindahan atau memiliki imajinasi yang kuat juga dianggap lebih rentan mengalami sindrom ini. Namun, penting untuk diingat bahwa siapapun bisa mengalaminya. Bahkan orang yang tidak memiliki riwayat gangguan mental sekalipun bisa tiba-tiba merasa kewalahan saat dihadapkan pada karya seni yang luar biasa indah. Penanganan sindrom Stendhal biasanya cukup sederhana. Langkah pertama adalah menjauhkan orang tersebut dari sumber stres. Dalam hal ini, karya seni yang memicu gejala membawa mereka keluar dari museum atau galeri dan ke tempat yang lebih tenang, biasanya cukup efektif. Setelah itu, perawatan suportif seperti istirahat dan relaksasi biasanya membantu meredakan gejala. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan bantuan medis, terutama jika gejala fisik seperti pusing atau jantung berdebar tidak kunjung reda. Dalam kasus yang lebih parah, di mana gejala tidak mereda dengan penanganan sederhana, mungkin diperlukan intervensi medis yang lebih serius. Beberapa orang mungkin memerlukan obat-obatan untuk menenangkan diri atau mengatasi kecemasan akut. Namun, kasus seperti ini relatif jarang terjadi. Sebagian besar orang yang mengalami sindrom Stendhal akan pulih dengan sendirinya setelah beberapa saat dijauhkan dari pemicu gejala. Sindrom Stendhal menjadi contoh menarik tentang bagaimana seni dapat memiliki dampak yang sangat kuat pada manusia. Tidak hanya secara emosional tetapi juga secara fisik. Ini menunjukkan bahwa pengalaman estetik bukan hanya tentang apa yang kita lihat dengan mata, tetapi juga bagaimana otak kita memproses dan merespons keindahan tersebut. Sindrom ini juga menggambarkan bagaimana pengalaman subjektif kita terhadap keindahan dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Meskipun sindrom Stendhal mungkin terdengar menakutkan,
Penting untuk diingat bahwa ini adalah fenomena yang relatif langka. Sebagian besar orang dapat menikmati karya seni tanpa mengalami gejala-gejala ekstrim seperti yang dijelaskan di atas. Namun, keberadaan sindrom ini mengingatkan kita akan kekuatan seni dan bagaimana ia dapat mempengaruhi kita secara mendalam. Bagi mereka yang merencanakan kunjungan ke museum atau galeri seni, terutama yang terkenal dengan koleksi karya seni yang luar biasa, seperti Galeri Uffizi di Florence, mungkin ada baiknya untuk mempersiapkan diri secara mental, mengambil waktu untuk beristirahat di antara melihat karya seni, minum air yang cukup, dan tidak memaksakan diri untuk melihat terlalu banyak dalam waktu singkat, bisa membantu mencegah kelelahan mental dan fisik yang bisa memicu gejala sindrom Stendhal. Sindrom Stendhal juga membuka diskusi menarik tentang hubungan antara seni dan kesehatan mental, bagaimana sesuatu yang indah dan seharusnya menyenangkan bisa menjadi sumber stres bagi beberapa orang. Apakah ini menunjukkan bahwa ada batasan dalam kemampuan otak kita untuk memproses keindahan? Atau mungkin ini adalah bukti bahwa seni memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita sadari? Terlepas dari perdebatan ilmiah, sindrom Stendhal tetap menjadi fenomena yang menarik. Ia mengingatkan kita akan kekuatan seni untuk menggerakkan jiwa manusia, bahkan sampai titik di mana tubuh kita bereaksi secara fisik. Mungkin, dalam beberapa hal, sindrom ini adalah bukti nyata dari kemampuan seni untuk menyentuh kita, tidak hanya secara metaforis, tetapi juga secara harfiah. Jadi, lain kali ketika kamu mengunjungi museum atau galeri seni, ingatlah sindrom Stendhal, bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk mengingatkanmu akan kekuatan luar biasa yang dimiliki seni. Nikmati keindahan yang kamu lihat. Biarkan dirimu terpesona, tetapi juga jaga keseimbangan. Karena seperti yang ditunjukkan oleh sindrom Stendhal, terkadang keindahan bisa menjadi terlalu berlebihan untuk ditangani. Pada akernia, sindrom Stendhal mungkin bukan hanya tentang sakit karena seni, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat begitu tersentuh oleh keindahan hingga mengalami reaksi fisik. Ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan kita dengan seni dan keindahan, sesuatu yang mungkin telah menjadi bagian dari esensi kemanusiaan kita sejak awal peradaban. Mungkin, dalam beberapa hal, kemampuan untuk merasa begitu terpukau oleh keindahan hingga sakit adalah salah satu hal yang membuat kita manusia.